Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Kemana perginya Agatha sudah tidak dihiraukan lagi. Mata Steven kini menatap fokus kedua orang yang dikenalnya tersebut sedang berbicara serius menanggapi suatu hal yang ada kaitannya dengan benda aneh di tangan Marissa. Padahal sebelumnya, Dimas telah berkata padanya bahwa di balik kain penutup berwarna hitam itu hanyalah sebuah benda yang baru saja dia gunakan selepas pasca operasi. Entah itu gunting atau pisau, Steven tidak memperhatikannya secara detail. Matanya hanya menangkap sepucuk darah yang telah mengering di benda tersebut. Ya sudah, kau simpan aja dulu, jangan sampai ada yang tahu. Samar telinga Steven mendengar teman seprofesinya itu menyuruh agar Marissa saja yang menyimpan benda yang sebelumnya ada di genggamannya tadi. Sebenarnya, apa hubungan antara Dimas dan Marissa dengan benda mencurigakan itu? Seseorang tiba-tiba menarik tangan Steven, kemudian menutup matanya menggunakan kain. Dia menggandeng tangan Steven menuju taman rumah sakit. Dengan hati-hati, orang itu memberikan aba-aba agar langkah Steven tidak tersandung oleh beberapa anak tangga di halaman tersebut. Dan saat sudah sampai di depan bangku taman rumah sakit, seseorang itu mendudukkan Steven perlahan, membuka kain penutup matanya. Steven mengucek-ngucek dan mengedipkan matanya berulang. Nampak beberapa lilin putih menghiasi area taman itu, disertai dengan balon merah berbentuk hati yang tertancap di sekeliling pagarnya. Dan ada papan yang bertuliskan selamat hari jadian yang ke-3 bulan. Hari ini jatuh tepat di tanggal 14 Februari, hari kasih sayang sekaligus hari jadi untuk mereka. Semua persiapan itu sudah dilakukan oleh Agatha sebelumnya dengan kekuatan supranaturalnya. Momen indah itu tak tercipta begitu saja dengan sempurna. Ada sebuah tragedi menggelitik di balik hiasan indah di taman tersebut. Sesosok hantu iseng telah mengerjai penjual balon dan menukarnya dengan beberapa lembar daun kering. Awalnya saat mendatangi si penjual, seperti biasa, dia merubah penampilannya menjadi seorang wanita cantik yang menyamar sebagai pembeli balon, yang kemudian memberikan 4 lembar uang 50 ribuan kepada penjual tersebut. Dan setelah beberapa menit, uang itu akan berubah menjadi dedaunan kering. Refleks saja penjual balon itu kaget dan menoleh ke kanan dan ke kirinya, mencari seorang wanita yang membeli balonnya barusan. Namun sialnya, Agatha malah terbang melayang dan membawa pergi dagangan penjual itu. Penjual itu pun kaget setelah mengetahui pembelinya itu bukanlah manusia, melainkan makhluk dari dimensi gaib. Sontak penjual itu pun lari terpirit-pirit dan meninggalkan sisa dagangannya di tempat itu. Sedangkan lilin itu Agatha mendapat dari sebuah warung atau toko yang berada tidak jauh dari rumah sakit. Dirinya menyamar menjadi karyawan toko tersebut dan segera mengambil 3 kotak lilin itu, lalu pergi menghilang meninggalkan toko tersebut. Sesekali dia tertawa mengingat tingkah konyolnya itu. Suaranya membuat Steven merinding serta bulu kuduknya menjadi meremang. Ketawamu itu loh kok kayak kunti? Cetus Steven pada Agatha. Agatha pun melirik Steven, kemudian menutup mulutnya sendiri dengan tangannya. Oh iya, Steven kan belum tahu kalau aku ini sudah mati, ungkapnya dengan nada lirih. Steven memandang takjub. Tadi sangkanya kekasihnya itu telah menyiapkan segala persiapan yang indah. Akan tetapi, dirinya masih jengkel dengan sikap Agatha yang tiba-tiba pergi secara misterius tanpa berpamitan dulu kepadanya. Padahal siang tadi dia ingin menunaikan ibadah bersama dengan dirinya. Kamu tadi siang kemana? Padahal tadi aku ingin mengajakmu untuk sholat berjamaah di sana, sambil menunjuk ke arah musola. Muka Steven seketika menjadi masam. Yang tadinya happy, kini dirinya terduduk diam dengan menegukkan wajahnya. Agatha pun kemudian duduk di sampingnya, memegang tangannya dan berusaha untuk mengembalikan semangatnya. Kamu marah padaku? Dia memalingkan muka Steven ke hadapannya. Steven hanya menggeleng, wajahnya masih ditekuk tanpa senyuman. Agatha mempunyai inisiatif.
Dia kemudian berdiri dan memegangi kedua telinganya. Tak lupa satu kakinya diangkat ke atas, layaknya seorang murid yang sedang dihukum oleh gurunya karena melakukan suatu kesalahan. Belum puas karena tak kunjung melihat gadis senyum di bibir kekasihnya itu, Agatha mencoba jongkok, kemudian berdiri kembali, jongkok dan berdiri kembali, begitu terus sampai Steven mau memaafkannya. Steven bangkit, melihat usaha Agatha ia pun menjadi tak tega. Lelaki berwajah rupawan itu pun menarik tubuh kekasihnya ke dalam pelukannya, membelai rambut indahnya dan sesekali mengecup keningnya. "Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku tak ingin kehilangan dirimu untuk yang kedua kalinya," tutur Steven dengan lembut. Ada perasaan bersalah yang menyelimuti hati Agatha, bahwasanya dirinya itu telah membohongi kekasihnya atas hal yang sebenarnya terjadi padanya. Semua itu dilakukannya karena ketidakikhlasan untuk meninggalkan dunia ini. Juga kekuatan cintanya yang membuatnya bangkit untuk memberantas semua orang yang telah melecehkannya dan membunuhnya secara berantai. Tengah bergelut dengan emosi dan juga kehangatan dekapan Steven, dirinya mencium bau dupa yang ditebarkan di area tersebut. Baunya sungguh menyengat, menusuk sampai ke hidung. Steven pun menyudahi pelukannya. Dia terbatuk karena tidak sengaja menghirup asap dupa tersebut. Agatha mengira hanya dirinya saja yang mengendus bau as itu. Ternyata kekasihnya pun juga sama. Di sebalik pagar taman itu, terlihat seorang ibu dengan perawakan agak gendut, dan di sampingnya berdiri seorang bapak-bapak berpakaian aneh dengan membawa dupa di tangannya. Rambutnya dibiarkan gondrong dan ada ikatan yang membelit kepalanya. Atasan dan bawahnya berwarna hitam pekat. Di jarinya juga tersemat beberapa batu akik yang cukup besar, lengkap dengan 4 buah taring macan yang dijadikannya sebagai kalung. Semua ciri pada bapak itu persis dengan seorang dukun atau paranormal yang sering kita jumpai di beberapa daerah. Sedangkan di tangan ibu itu terdapat paku yang sangat besar, dan Agatha pun juga sudah mengetahui apa fungsi dari benda tersebut. Umumnya, paku itu biasanya digunakan dukun untuk memaku kepala kuntilanak, yang kemudian kuntilanak itu bisa dijadikan budaknya dan menuruti semua apa yang diperintahkan oleh orang yang telah memakunya. Orang-orang mempercayai bahwa siapa saja yang berhasil menancapkan paku tersebut, maka kuntilanak itu bisa menjadi pengikutnya. Banyak yang beranggapan bahwa memelihara kuntilanak akan mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah. Hartanya tak akan habis walaupun 7 turunan sekaligus. "Steve, kau tak apa?" Sambil menepuk-nepuk pundak kekasihnya, Steven mengangguk. Dari mana asap itu berasal? Matanya mencari sekitar sudut-sudut taman, tapi semua itu dihalangi oleh Agatha. Dirinya tidak ingin Steven tahu bahwa ada seseorang yang tengah mengincarnya dan memanfaatkan dirinya demi kesenangan semata. Agatha juga tak mau jika kekasihnya itu tahu bahwa dirinya sudah menjadi arwah gentayangan. Biarlah ini semua masih menjadi teka-teki atas kematiannya sampai semua pembunuhnya benar-benar terungkap. Namun walau sekeras apapun Agatha berusaha menutupi, tetap saja Steven kini berhasil menangkap seorang wanita yang tengah berdiri di luar pagar taman rumah sakit. Seseorang yang begitu dekat dengannya, dekat dengan keluarganya, namun sorot matanya sangatlah tajam kepada Agatha. "Dok, maaf, ada pasien darurat yang harus ditangani sekarang juga." Kemunculan suster Inggit secara tiba-tiba membuat Steven kaget. "Baiklah, sayang, kamu tunggu di sini sebentar ya. Setelah ini kita akan rayakan hari jadian kita bersama-sama." Steven mengelus pipi Agatha, kemudian pergi meninggalkannya sendirian di taman itu demi menyelesaikan tugasnya. Sambil berjalan, matanya tak luput dari Tante Eva yang masih memandangi kekasihnya itu di luaran pagar rumah sakit. Apa Tante Eva sedang merencanakan sesuatu? Sementara itu, tadi Dr. Steven bicara sama siapa ya? Ucap Inggit yang heran melihat Steven yang tiba-tiba berbicara sendiri. Sebab memang yang bisa melihat Agatha hanyalah orang-orang tertentu saja. Agatha akan menambahkan dirinya kepada orang yang dia kehendaki. Entah itu dalam wujud menyeramkan ataupun bersosok sebagai perempuan cantik.
Sementara lelaki berkedok dukun itu bibirnya mulai berkomat-kamit membacakan mantra yang membuat Agatha kembali ke wujud aslinya. Tak cuma Agatha saja, seluruh roh halus penghuni rumah sakit itu pun turut menampakkan dirinya. Mereka menggeliat kepanasan. Sesaat dukun itu mulai memainkan sesuatu yang barusan diambil dari saku pakaiannya. Satu paku berkarat berada di tangannya, namun bukan paku besar yang ada di tangan Tante Eva. Paku yang digenggam wanita itu merupakan paku spesial yang hanya dikhususkan untuk memancing Agatha semata. Sedangkan paku yang dibawa si dukun itu adalah sebuah paku biasa yang ditemui pada umumnya. Namun paku itu diharuskan yang sudah berkarat supaya metode pemanggilan arwah itu berhasil dan dukun itu bisa secepat mungkin menyingkirkan Agatha dari rumah sakit tersebut. Dukun itu kemudian menggores tangannya menggunakan belati yang sebelumnya terselip di pinggangnya. Darah segar mengucur deras dari jari telunjuknya. Semua arwah penghuni rumah sakit itu perlahan mulai mendekat dan mengerubuni dukun tersebut. Para makhluk halus itu pun mulai menjilati darah yang mengucur di area rerumputan. Namun Agatha masih menahan puncaknya. Walau sebenarnya dirinya juga sudah tidak tahan dengan bau darah segar manusia. Tapi dirinya sadar bahwa itu hanyalah jebakan semata. Ayo Ki, pakai cara lainnya saja. Tante Eva mulai geram melihat Agatha yang tidak bereaksi apapun setelah melihat darah. Tante Eva menyuruh dukun itu untuk mencoba metode lainnya yang lebih manjur agar secepatnya bisa membawa Agatha pergi dari sana. Dukun itu mulai mengacukan paku berkarat itu ke atas, kemudian menancapkan paku itu ke jemari tangannya yang baru saja digores. Perih tentu saja, namun semua rasa itu ditahannya hingga akhirnya Agatha pun menyerah dan duduk terkulai tidak berdaya di atas taburan bunga yang telah dipersiapkannya untuk acaranya nanti bersama Steven. Mulut dukun itu mulai berkomat-kamit kembali. Kali ini ada dua sosok berjubah hitam yang tengah merantai tangan dan kaki Agatha, kemudian membawanya menghilang, layaknya hembusan angin yang lewat sepintas. Tante Eva dan dukun itu pun juga sudah tidak terlihat lagi di tempat itu. Mereka juga menghilang secara misterius bersamaan dengan sosok berjubah yang membawa tubuh Agatha barusan. Sementara di tempat lain, yakni di gubuknya si Zara, perasaan Zara mulai tidak tenang. Mata batinnya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres yang menimpa kakak cantiknya itu. Dia bisa merasakannya karena jiwanya sudah terikat oleh salah satu boneka kesayangannya yang saat ini menjadi tempat untuk berdiamnya Agatha. Anak itu pun mulai melakukan mediasi. Dia lalu membelah raganya menjadi dua. Satu raga aslinya yang saat ini tengah fokus bersila, dan satunya lagi adalah ruhnya yang akan membawa dirinya pada Agatha. Dan benar saja, sesuatu buruk memang sedang berlangsung di depan matanya. Zara melihat Agatha dibawa ke tempat pemujaan yang di sana banyak sekali beberapa sosok yang memakai pakaian hitam dengan membawa satu tombak di tangan mereka. Agatha merintih kesakitan saat dukun itu telah memulai ritualnya untuk menjadikannya sebagai budaknya. Zara tidak bisa melakukan apa-apa. Dirinya hanya bisa menyaksikan sebuah tragedi yang menyakiti diri kakak cantiknya itu. Jikapun dia berusaha untuk menolongnya, maka dukun itu akan mengunci rohnya di tempat itu dan jiwanya dipastikan tidak akan bisa kembali lagi masuk ke dalam raganya. Kak, maafin aku. Air mata Zara menetes melihat Agatha yang tengah merintih kesakitan di sana. Kamu akan kujadikan manusia kembali, sekaligus menjadi budakku untuk selamanya. Jangan lupa Ki, kunti itu sudah kubeli, ucap Tante Eva. Aku sudah paham untuk hal itu, tapi sejatinya raganya adalah milikku untuk selamanya. Kamu sudah membayar mahal untuknya. Namun jika tugasnya telah selesai, maka kembalikan dia secepatnya padaku. Apakah kamu mengerti? Sentak dukun itu yang seketika membuat jantung Tante Eva seperti disambar petir. Tante Eva pun mengangguk. Dia tidak berani lagi mengucap sepatah kata lagi setelah mendengar apa yang disampaikan dukun itu padanya. Berikan paku itu. Dukun itu meminta sebuah benda besar yang berada di genggaman Tante Eva. Dan setelah paku berukuran besar itu sudah berada di tangan dukun tersebut, dia menyuruh pengikutnya, yaitu sosok berjubah tadi, untuk memegang erat kedua tangan Agatha.
Tante Eva pun kemudian mundur karena tugasnya hanya serah terima saja. Dan, wah, Agatha meronta kesakitan. Zara hanya bisa berteriak disertai tangisan saat kepala Agatha dipukul dengan keras menggunakan sebuah palu. Dengan satu pukulan saja, paku itu sudah tertancap di kepala Agatha. Agatha mengerang hebat, matanya melotot disertai tangisan darah yang keluar dari kedua kelopaknya. Hingga sesaat tubuhnya melayang ke udara, kemudian terjatuh di tanah. Dari ujung rambut hingga kaki, perlahan tubuhnya yang penuh luka tusukan itu telah menghilang. Agatha pun kemudian berubah menjadi manusia seutuhnya. Ingat, pastikan tidak ada seseorang pun yang mencabut paku itu, atau nantinya dia akan kembali ke wujud aslinya lagi. Pesan dukun itu kepada Tante Eva. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah amplop berwarna coklat tebal diserahkannya kepada dukun tersebut. Tante Eva pun membawa Agatha pulang ke rumah dan menyembunyikannya dari siapapun, termasuk anaknya yakni si Clara. Sungguh amat disayangkan, Clara tidak tahu jika mamanya itu telah melakukan praktek pesugihan. Yang dia tahu adalah kekayaan yang didapatkan mamanya tersebut, seperti uang rumah, mobil dan tanah, serta aset-aset lainnya adalah peninggalan dari almarhum bapaknya. Namun ternyata semua itu tidak benar. Di balik semua itu, ternyata ada satu rahasia yang tidak dia ketahui tentang mamanya sendiri. Dan entah sejak kapan mamanya itu melakukan praktek pesugihan tersebut. Yang terpenting mamanya itu bisa menjamin bahwa kehidupannya dan juga putrinya tak akan kekurangan ekonomi sedikit pun. Walaupun dia telah berhasil mengubah Agatha menjadi manusia, namun sikap Agatha masih sama seperti kuntilanak pada umumnya. Dia tidak bisa memakan makanan yang dimakan oleh manusia. Dirinya hanya bisa memakan sesajian seperti dupa, bunga, ikan segar, bangkai tikus, bangkai ayam, dan makanan utamanya yang paling penting adalah darah. Ya, makanannya yang paling penting adalah darah. Terutamanya adalah darah wanita yang sedang hamil dan yang sudah melahirkan. Itu akan membuat energinya menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, jika Tante Eva mau menyediakannya bersama dengan ari-ari si bayi yang masih dalam keadaan utuh. Dirinya juga diberitahu bahwa setiap 3 bulan sekali dia harus mencari seorang wanita hamil yang nantinya akan ditumbalkan kepada Agatha, di mana darah wanita hamil itu akan dihisapnya sampai habis, sampai tubuh wanita itu hanya menyisakan tulang, sedangkan untuk janin di perutnya akan dilap habis oleh Agatha. Dan akibat dari semua itu adalah Agatha tak akan lagi mengenali seseorang yang sangat dicintainya, entah itu kekasihnya, temannya, ataupun sanak dari keluarganya. Setelah dia mendapatkan tumbal pertama, maka energi positif Agatha akan menghilang dan digantikan oleh kekuatan jahat yang merasuk ke jiwanya. Itu dikarenakan dirinya sudah dijadikan sebagai bahan kekayaan oleh mereka yang tak mau menempuh cara mencari uang dengan bekerja keras. Mereka hanya ingin instan dan menikmati hasilnya tanpa harus berjerih payah. Namun jika dirinya tidak menyediakan tumbal dalam jangka waktu 3 bulan atau lebih, maka bisa dipastikan Tante Eva harus menerima semua konsekuensinya. Dia harus merelakan dirinya menjadi tumbal Agatha hingga anak keturunannya melanjutkan ritual itu setelah sepeninggalannya. Jiwa Zara kembali ke dalam raganya. Setelah bersusah payah membelah dirinya menjadi 2, bocah perempuan itu kini terisak oleh tangis. Melihat kakak cantiknya yang tadinya berenergi positif, sekarang berbanding terbalik 360 derajat dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Dirinya duduk tersudut di pojok ruangan kamar, matanya seakan sembab oleh genangan peluh yang tidak bisa dibendung. Zara tak bisa memungkiri atas kelebihan yang ada pada dirinya saat ini. Seharusnya pada seusianya, dia lebih menghabiskan waktunya untuk sekolah dan bermain layaknya anak lain pada umumnya. Namun siapa sangka, Allah telah menghendakinya dengan penglihatan yang lebih, yang sebenarnya dia sendiri juga tidak ingin mengharapkan itu semua. Sejak pertama kali dirinya tersesat di kampung tersebut karena digondol oleh wewe gombel, warga mulai berasumsi bahwa Zara adalah anak pembawa sial. Mereka takut jika hal serupa terjadi kepada anak mereka. Hingga saat ini tak ada pihak dari keluarga Zara yang datang untuk mencari dan juga menjemputnya. Untung saja dirinya bertemu dengan Nek Atun, nenek yang selama ini telah merawatnya.
Ada apa, Dok? Tiba-tiba Nenek Zara datang dan menghampiri cucunya yang masih terisak tangis di pojok kamarnya. Zara langsung memeluk neneknya. Sepintas kejadian yang menimpa Agatha masih terlintas di ingatannya. Bocah perempuan itu masih belum menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh neneknya. Dirinya kini malah berlari keluar rumahnya. Neneknya tak paham apa yang ada di pikiran cucunya itu. Ya Allah Gusti, lindungilah selalu cucuku dimanapun dirinya berada. Pintanya kepada Zat yang memberi kehidupan. Zara berlari menuju jembatan yang kisaran jaraknya sekitar 200 meteran dari rumahnya. Dipandanginya genangan air yang mengalir di sungai itu. Suara gemericiknya sekejap membuat hati Zara kembali tenang. Matanya terpejam sejenak, penglihatan batinnya berfungsi kembali. Dirinya melihat beberapa preman yang tengah menyeret seorang gadis. Gadis itu sangatlah cantik. Namun Zara tak bisa melihat dengan jelas siapakah gerangan di balik wajah gadis yang berbalutkan dress putih selutut tersebut. Matanya kembali terbelalak. Sesaat batinnya menunjukkan sebuah pemandangan yang sungguh membuat siapa saja yang melihat hatinya serasa disayat. 1000 jarum seperti menusuk ulu hati Zara di saat dirinya mengamati beberapa pemuda yang sedang memperkosa gadis itu secara bergilir, yang kemudian tubuhnya dibantai beramai-ramai menggunakan balok kayu dan juga senjata tajam. Darah yang mengucur deras dari tubuh gadis itu seakan membuat Zara menjadi syok. Tangisnya kembali menggugu. Berselang sekitar setengah jam, mereka, para preman itu, keluar dengan menenteng sebuah karung goni besar. Beberapa temannya juga ikut membantu untuk memikulnya. Zara akhirnya tersadar, itulah gadis yang dibantai tadi. Tak kuat dengan beban yang ada di dalam karung itu, dengan tiba-tiba saja mereka tak sengaja menjatuhkannya. Sepotong tangan keluar dari karung itu. Mereka lalu melirik kanan dan kiri untuk memastikan situasi dalam keadaan aman. Zara yang melihat itu semua pun kaget, dirinya hampir terpeleset dan jatuh. Tinggal 1 meter saja jika bocah itu tidak bisa mengendalikan keseimbangan tubuhnya, maka akibatnya akan fatal. Genangan air sungai yang deras akan siap kapan saja untuk menghanyutkan dirinya. Buru-buru preman itu memasukkan seonggok tangan penuh darah itu ke dalam karung, kemudian mereka semua berdiri tepat di samping Zara. Para pemuda itu takkan bisa melihat Zara karena mata batin Zara memperlihatkan kejadian yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Yang dalam artian itu adalah kilas balik tentang kejadian yang pernah terjadi. Tak disangkanya mereka sungguh tidak punya hati. Setelah memperkosa bahkan membunuh, mereka juga sudah memutilasi tubuh gadis tidak berdosa itu. Zara masih terpaku di tempat, melihat beberapa pemuda yang kala itu sedang berbisik sesuatu. Dirinya tak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka karena suaranya terlalu pelan. Tanpa pikir panjang dengan apa yang dilakukannya itu, mereka segera melemparkan karung berisi mayat itu ke dasar sungai yang sedang mengalir deras. "Jangan!" Suara teriakan pilu dari mulut Zara, namun tak bisa terdengar oleh mereka. Preman itu bersikap santai setelah merencanakan aksi bejatnya itu, seakan mereka semua tak takut oleh konsekuensi yang akan diterimanya kelak. Mungkin mereka adalah penjahat kelas kakap yang jejaknya lumayan sulit untuk dilacak, atau mungkin bisa juga disebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Mereka kemudian berlalu, meninggalkan Zara yang masih memandangi karung yang sudah hanyut terbawa arus. Tak mungkin juga dirinya mengikuti kemana aliran air itu akan membawa jasad tersebut. Kemudian dengan terseduh, Zara berjalan melangkah menuju jalanan ramai yang ada di depan sana. Sebuah gambaran mengejutkan kembali terjadi lagi. Sebuah mobil sedan hitam berhenti. Nampak 2 orang misterius berjaket hitam dan memakai masker turun dari mobil. Kemudian menghampiri satu taksi yang berhenti di depan warung makan yang sudah ditutup. Mereka seperti memberikan amplop berwarna coklat kepada pengemudi taksi itu. Pengemudi itu terlihat gugup saat membuka isi dari amplop tersebut. Wajahnya terlihat takut dan panik, dan ternyata isinya adalah gepokan uang yang jumlahnya tidak sedikit. "Awas kalau kau membocorkan ini kepada orang lain, akan aku pastikan aku akan membuat keluargamu menderita." Satu di antara 2 orang itu seperti tengah mengancam sopir taksi tersebut.
Entah persekongkolan tentang apa yang dibicarakan tiga orang itu, Zara agak kurang paham, karena itu semua bukan merupakan ranahnya. Begitupun dengan mayat yang dimutilasi dalam pandangan kilas baliknya itu. Namun semua hal itu seakan membuatnya semakin penasaran mengapa penglihatannya menunjukkan suatu kejadian yang telah berlalu. Apakah ini suatu pertanda bahwa dia harus mengungkap sebuah misteri yang belum terpecahkan? Dua orang misterius itu telah lenyap dari pandangannya, begitupun sopir taksi barusan. Dirinya kini berjalan lagi tanpa arah dan tujuan. Bocah itu seperti linglung, mengaitkan peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Ataukah mungkin semua itu masih ada hubungannya dengan mayat gadis itu? Dirinya pun masih belum tahu akan hal itu. Tak terasa, lebih dari 1 jam dirinya menyusuri sepanjang jalanan tanpa tujuan hingga akhirnya seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Zara menoleh, senyum simpul terlukis di bibirnya. Dia lalu memeluk seseorang yang tengah berdiri di depannya itu. Loh, ada apa Zara? Tangis Zara mulai pecah saat dirinya dipertemukan kembali oleh Steven. Sekejap Zara bisa melupakan kejadian-kejadian yang dilihatnya barusan. Namun masalah baru kembali menghantuinya. Iya, ini soal Agatha yang dihidupkan kembali untuk hal yang sangat tidak wajar. Dirinya bingung harus memberitahu Steven ataukah memendam rahasia kematian kakak cantiknya itu untuk selamanya. Tapi, Zara sangat mengkhawatirkan hal buruk yang terjadi selanjutnya jika dirinya masih berdiam diri dan menyembunyikan rahasia besar itu kepada Steven. Sedangkan Steven sendiri juga masih belum mengetahui bahwa Agatha yang sekarang ini bukanlah Agatha yang dulu pernah mencintainya. Ada kekuatan jahat yang saat ini telah mengunci ruh Agatha dan menjadikannya sebagai budak. Zara, kok Zara bisa sampai di sini? Pertanyaan Steven kembali membuyarkan semua lamunan Zara. Steven menghapus setiap bulir peluh yang menetes dari kelopak kedua mata bocah perempuan tersebut. Dia lalu menggendongnya menuju mobilnya, kemudian membawanya pergi ke sebuah tempat, di mana nantinya dirinya itu bisa menemukan keberadaan Agatha lewat Zara. Pemikiran keduanya sungguh bertolak belakang. Di satu sisi, Zara yang bingung akan mengatakan suatu hal mengenai rahasia di balik kematian Agatha kepada Steven. Dan di sisi lainnya, Steven yang berusaha mengorek sesuatu tentang hilangnya Agatha secara tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, Steven pun memberhentikan mobilnya di sebuah kafe langganannya. Kafe yang menjadi penyebab pertemuan pertamanya dengan Zara, si anak yang mempunyai kemampuan khusus. Dirinya memesan beberapa makanan dan juga minuman kesukaan Zara. Sengaja memang, semua itu dilakukannya untuk mengembalikan satu senyuman yang telah hilang dari bibir manis anak perempuan itu. Setelah makanan datang, Zara hanya duduk termenung, matanya menatap ke langit-langit kafe. Terkadang anak itu memainkan jemarinya dan sesekali menggigit ujung kuku telunjuknya. Pesanan yang tersaji di depannya pun tidak tersentuh oleh tangannya. Hingga Steven pun merasa heran melihat sikap aneh Zara saat ini. Tak biasanya dia seperti ini, kenapa ya? Batinnya bercakap kecil, dia menopang dagunya, sembari matanya terus menatap bocah perempuan di depannya itu yang terlihat sedang bimbang. Sepertinya memang ada sesuatu yang Zara sedang pendam, sehingga membuat hatinya merasa tak nyaman juga merasa risau. Steven kemudian mengambil gawainya, kemudian ide iseng itu tiba-tiba saja muncul di otaknya. Dia memotret wajah Zara yang terlihat sedang sendu. Setelahnya dia tunjukkan gambar itu terhadap gadis kecil itu, berharap sepintas senyuman terlukis di bibirnya, walaupun hanya sekejap. Apa sih Om? Zara lagi gak pengen bercanda. Anak itu langsung menampik tangan Steven saat dirinya berusaha untuk menunjukkan wajah yang dipotretnya barusan. Kali ini wajah Zara terlihat serius seperti orang yang sedang tertekan oleh suatu hal. Maaf Om, Zara bukannya gak sopan, tapi ucapannya terputus. Di hati Zara masih ada keraguan untuk menceritakan semua rahasia itu kepada Steven. Atau lebih tepatnya, Zara memikirkan tentang perasaan Steven setelah mengetahui hal yang sebenarnya tentang Agatha. Tapi apa Zara? Katakan saja, jangan takut. Steven berusaha untuk menenangkannya. Ini soal kakak cantik Om. Dia memainkan jemarinya lagi, tak berani menatap mata Steven. Kakak cantikmu itu siapa?
Om masih gak ngerti dengan perkataanmu, Zara. Steven memegangi kepalanya. Nada bicaranya juga agak sedikit tinggi terhadap bocah itu. Lagi-lagi dirinya dibuat bingung oleh ucapannya. Pembahasan ini malah menjurus ke kakak cantiknya. Padahal ini tidak terlalu penting. Tapi hal inilah yang sedari tadi membuat anak kecil itu gelisah. Sedangkan Steven sendiri menganggap bahwa kakak cantiknya itu adalah hantu yang mengganggunya di saat dirinya kala itu pernah menginap di rumahnya. Apakah sepenting itukah Zara merisaukan tentang kakak cantiknya itu? Sampai-sampai makanan di depannya pun dibiarkan tanpa dia sentuh. Setahu Steven, Zara dulu begitu senang jika mendapatkan makanan enak ataupun coklat darinya. Namun kali ini sungguh berbeda. Hanya karena hantu, dirinya itu menjadi tidak selera dalam hal bicara ataupun lainnya. Steven pun menarik napas dalam-dalam. Setelah dirinya sadar bahwa bicaranya agak sedikit keras kepada Zara, dia kemudian meneguk segelas jus jeruk yang sudah tersaji di depannya. Setelahnya memotongkan stik yang ada di piring Zara menjadi beberapa bagian. Kita sambil makan ya Zara. Tangannya mengelus rambut Zara. Zara pun mengangguk. Perlahan dirinya mulai menyantap makanan yang ada di depannya. Nah gitu dong, itu baru namanya anak pintar, ujarnya kepada Zara. Steven mengimbangi, dirinya juga ikut menyantap sajian itu bersama dengan Zara. Dua manusia seperti kakak beradik itu menikmati setiap potongan stik yang dikunyahnya tanpa bicara ataupun sekedar bersenda gurau. Tak seperti waktu itu yang bebas tanpa ada batasan. Hingga tiba-tiba terdengar suara piring pecah. Salah satu pelanggan kafe lainnya tidak sengaja memecahkan piring makanan yang ada di depan mejanya. Nampak seorang ibu tengah merintih kesakitan memegangi perutnya yang membesar. Sepertinya wanita itu memang sedang hamil. Dan melihat dari ekspresinya, sepertinya dia hendak melahirkan hari ini juga. Si ibu itu mengeluh dan mencengkeram erat lengan suaminya. Aduh dek, sudah waktunya ya. Aduh bagaimana ini? Nampak suaminya mulai kebingungan. Mas, lihatlah. Istrinya menunjuk tepat pada pangkal pahanya. Terlihat sebuah cairan bening berwarna kekuningan disertai lendir sudah berceceran di lantai kafe. Kini semua mata menatap pada pasangan suami istri itu. Steven pun langsung berlari dan mengambil tindakan. Cepat pak, masukkan istrinya ke mobil saya. Sepertinya istri bapak akan melahirkan. Biar saya bantu untuk membawanya ke rumah sakit tempat saya bekerja. Kebetulan saya adalah seorang dokter. Steven kemudian membantu bapak itu untuk membopong tubuh istrinya ke dalam mobilnya. Zara, ayo kamu juga ikut, pinta Steven pada anak itu. Mbak, nanti saya kembali lagi. Hitung saja dulu ya, beserta bilnya bapak ini. Seru Steven kepada pegawai kafe. Mereka pun hanya mengangguk. Zara membantu membukakan pintu belakang. Setelah itu dirinya duduk di samping Steven. Sabar ya bu, tahan dulu sebentar. Rumah sakitnya dekat kok, ujar Steven sembari menenangkan. Sambil mengemudi dirinya tetap menenangkan pasangan suami istri itu. Namun si ibu hamil itu masih mengeluh kesakitan sambil mengambil napas dalam-dalam. Bahkan dirinya juga berteriak berkali-kali. Suaminya berusaha menggenggam erat tangan istrinya mencoba menguatkannya. Dan singkatnya setelah hampir menunggu kurang dari 20 menitan, akhirnya mobil Steven mendarat juga di depan rumah sakit. Buru-buru Steven bergegas untuk turun dan memanggil beberapa suster untuk mempersiapkan hospital bed. Marisa dan Inggit bergerak cepat membantu membaringkan tubuh ibu itu dan dibantu oleh suaminya. Darah beserta lendir terus-menerus keluar perlahan membasahi hospital bed yang ditidurinya. Kedua suster itu segera membawa ibu itu ke ruang persalinan. Tak sengaja seorang ibu keluar dari ruangan dengan menuntun tangan seorang gadis yang cantik. Dia adalah Clara. Nampaknya keadaan Clara sudah membaik. Dirinya memutuskan untuk pulang dan memilih rawat jalan saja di rumah. Tante Eva melihat Steven dan beberapa suster dengan membawa seorang pasien yang akan melahirkan hari ini juga. Bibirnya menyeringai. Tak disangkanya tanpa berusaha keras untuk mencari tumbal. Kini di hadapannya sudah tersedia mangsa yang siap untuk dikorbankan. Ma, ada apa? Clara heran melihat sikap aneh mamanya. Tidak apa-apa sayang. Kamu pulang sendiri gak apa-apa kan? Biar sopir kita Pak Joni yang mengantarkanmu sampai ke rumah ya. Ucap mamanya sambil mengelus rambut putrinya itu. Tapi mama mau kemana?
Tanyanya penasaran. Mama sedang ada urusan sebentar dengan Steven. Sudah sana, masuk mobil. Ini semua demi masa depanmu juga. Kali Tante Eva yang berbohong, dirinya mendorong tubuh anaknya masuk ke mobil. Kemudian Tante Eva pun tergesa-gesa untuk berlalu pergi meninggalkan putrinya yang nampak kebingungan dengan perilakunya. Clara mengambil gawainya, dirinya hendak menghubungi Steven terlebih dahulu tentang kepulangannya hari ini. Karena tadi di saat dirinya tidak sengaja berpapasan dengannya, Clara mendapati bahwa lelaki yang dicintainya itu sedang repot menangani pasiennya. Maka dari itu, Steven tidak begitu memperhatikannya hingga akhirnya Clara pun mencoba mengerti dengan situasi yang terjadi. Ponselnya Steven berdering, dirinya melihat satu panggilan di layar handphone miliknya. "Iya, Ra, ada apa?" ucap Steven di seberang telepon. "Steve, maaf jika mengganggu tugasmu. Aku memutuskan untuk pulang hari ini," celetuknya pada Steven. Iya, Ra. Harusnya aku yang meminta maaf padamu karena aku jarang ada waktu untukmu," sela Steven di telepon. "Iya, aku tahu itu. Pasti kamu sedang sibukkan dengan pasienmu." Bulir air mata Clara mulai menetes. Dirinya seakan paham bahwa perasaannya itu hanya bertepuk sebelah tangan. "Tak ada orang lain yang lebih mengerti aku selain dirimu." "Baiklah, kau di mana sekarang?" tanya Steven padanya. "Sedang di jalan menuju ke rumah." "Oke, malam nanti aku akan ke sana. Sampai ketemu kembali ya, Ra." Steven pun menutup telepon. Clara mengatur napasnya. Dirinya seakan tenggelam oleh tutur lemah lembut Steven. Namun apalah arti itu semua jika Steven sendiri tidak mempunyai rasa apapun padanya. Sementara itu, Tante Eva menyamar menjadi salah seorang suster dari mereka. Dirinya kini menuju ruang persalinan ibu tadi. Sebelumnya dirinya telah menghubungi beberapa anak buahnya untuk membantunya membawa wanita yang akan melahirkan itu kabur dari rumah sakit tersebut. Dan kini beberapa anak buahnya sudah menunggunya di luar jendela ruangan itu. Sementara Steven hanya bisa menunggu persalinan bayi itu dengan selamat di luar ruangan. Karena di dalam sana dirinya sudah memasrahkan semua tanggung jawabnya kepada Dr. Michelle, salah satu dokter ahli kandungan yang dibantu oleh Suster Marisa dan juga Suster Inggit. Sedangkan suami dari ibu itu tengah mengisi data pasien terlebih dahulu di bagian administrasi. Kemudian seorang suster datang dengan mengenakan masker. Nampaknya dirinya sedang membawa troli berisikan beberapa obat-obatan dan juga suntikan yang akan diberikan kepada ibu tersebut. Steven sedikit curiga dengan gelagatnya. Bukankah di dalam sudah ada beberapa suster yang membantu Dr. Michelle untuk memulai persalinan bayinya? Pikiran aneh pun lantas ditepisnya. Siapa tahu saja Dr. Michelle memang menyuruhnya untuk membawa obat-obatan itu ke dalam. Suster itu langsung menutup pintu tersebut dan kemudian menguncinya. Dirinya mulai mendekat ke arah ibu yang tengah merintih kesakitan, menunggu pembukaan berlangsung. Dengan sigap suster itu menancapkan 3 suntikan yang telah diisi obat bius itu di leher Michelle dan kedua suster tersebut. Alhasil, mereka mulai terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. "Dok, bangun dok, sus bangun." Ibu itu terkejut ketika melihat dokter dan suster yang menanganinya tiba-tiba ambruk ke lantai. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Ibu itu nampak ketakutan ketika suster itu mendekatkan dirinya padanya. Di tangannya itu juga terdapat 1 suntikan lagi yang akan dia berikan kepada ibu tersebut. Buru-buru suster itu menancapkan suntikan itu ke lengannya, sembari tangannya membungkam mulut ibu itu agar dirinya tidak bisa berteriak untuk meminta bantuan kepada siapapun. Atau nantinya usahanya itu akan gagal dengan sia-sia. Dan setelah berhasil melakukan siasatnya, suster itu memanggil anak buahnya untuk membopong tubuh si ibu itu dan segera membawanya pergi secepatnya dari rumah sakit tersebut sebelum aksinya itu digagalkan oleh pihak yang mencurigainya. "Ayo cepat, keburu ada yang lihat nanti," sentaknya kepada anak buahnya. Untung saja 2 anak buahnya itu juga memakai pakaian medis yang sama sepertinya. Mereka juga telah menyiapkan sebuah kursi roda untuk membawa ibu tersebut hingga ke gerbang depan. Dan dengan ini pihak rumah sakit tidak akan curiga oleh aksi penculikan yang sudah direncanakannya itu.
Mereka segera memasukkan ibu itu ke dalam mobil jeepnya dan membawanya pergi dari sana. Tante Eva tersenyum puas setelah berhasil mendapatkan tumbal pertamanya. Steven mulai curiga, mengapa dari luar belum terdengar suara tangis seorang bayi. Di dalam ruangan sana juga serasa sunyi, tak ada suara seorang dokter ataupun suster yang sedang bercakap. Apa yang terjadi sebenarnya? Kini dirinya mulai dilanda penasaran, ingin rasanya dia menyelinap untuk masuk ke dalam. Namun yang lebih berhak dialah suami dari ibu yang akan melahirkan itu sendiri. Steven pun memutuskan untuk tetap menunggu suami itu tersebut di depan ruangan kamar. Dan dari sudut rumah sakit, nampak seorang berpakaian kemeja kotak itu sedang berjalan ke arahnya. "Bagaimana dok? Apakah anak saya sudah lahir?" Rupanya suami dari ibu itu sudah kembali dan menanyakan perihal istrinya. "Justru itu pak, saya kok agak aneh ya." Steven mondar-mandir ke sana kemari, pikirannya menjadi tidak tenang. "Maksudnya apa ya dok?" Bapak itu tidak mengerti dengan ucapan Steven. "Begini loh pak, dari tadi saya sama sekali belum mendengar ataupun diberitahukan oleh dokter dan suster yang menangani istri bapak. Bahkan saya juga masih belum mendengar suara tangisan bayi dari sini," jelas Steven sambil memegangi kepalanya. "Begini saja, bagaimana kalau kita langsung masuk ke dalam saja untuk memastikan? Karena sejak awal tadi kok firasat saya kurang enak," ujar Steven kepada si bapak itu. Steven merasakan ada hal yang ganjil setelah kemunculan satu suster yang tiba-tiba datang dengan membawa troli yang berisikan banyak suntikan juga obat-obatan. "Baiklah, saya ikut dokter aja. Dari tadi saya juga mencemaskan keadaan istri saya." Bapak itu dan juga Steven pun kemudian memaksakan untuk masuk setelah dirasa ada sesuatu yang tidak beres di ruangan itu. Pintu pun terbuka dan benar saja dugaan mereka. Maisel juga kedua suster yang menangani kelahiran ibu itu. Mereka didapati terkapar di lantai. Banyak alat suntikan yang tersebar di sudut-sudut kamar itu. Bapak itu mencari istrinya yang tiba-tiba menghilang dari ranjang. Steven pun dibuat terkejut oleh pemandangan yang tidak terduga. Di manakah kiranya istri dari bapak itu dan mengapa dia menghilang secara tiba-tiba dari sana? Apakah semua ini ada keterkaitannya dengan suster aneh yang menyelonong masuk tadi? Otak Steven mulai berasumsi aneh-aneh. "Maisel, bangun. Suster Marisa, Suster Ringgit, bangun." Steven mencoba untuk menyadarkan mereka. Ketiganya kemudian bangun dengan memegangi kepalanya masing-masing. "Apa yang terjadi dan di mana wanita yang hendak melahirkan itu?" ucap Steven agak bernada tinggi kepada mereka. Maisel, Inggit begitupun Marisa lalu memandang ke arah hospital bed yang sudah kosong kala itu. Matanya terbelalak melihat pasiennya sudah tidak ada di tempat. "Dok, katakan di mana istri saya, dok?" Bapak itu mengguncang tubuh Steven. Dirinya jatuh terduduk, tangisnya menggugu, memecah seluruh isi ruangan. "Pak, tenanglah dulu, kita akan mencarinya bersama-sama nanti. Tapi tolong, dengarkanlah dulu penjelasan dari mereka." Steven menghampirinya, mengusap punggung lelaki itu dan berusaha untuk menenangkannya. Setelah dirasa keadaannya sudah sedikit tenang, Steven berganti menghampiri Maisel, dirinya lalu duduk di sampingnya. "Messi, katakan padaku, apa yang terjadi sebenarnya di sini?" tanyanya pada teman seprofesinya itu. Aku... Maisel mencoba mengingat sesuatu sebelum dirinya tergeletak tidak sadarkan diri. Aku ingat, waktu itu ada seorang suster yang tiba-tiba masuk ke ruangan ini. Dia memakai masker, jadi aku tak bisa melihat dengan jelas wajah asli di balik penutupnya itu," jelasnya kepada Steven. "Sudah kuduga." Steven menatap mata Maisel kemudian beralih menatap bapak itu. "Lantas apa yang harus kita lakukan, dok?" timbal bapak itu padanya. "Begini saja, saya antar bapak untuk pulang terlebih dahulu. Kan hari ini juga sudah semakin larut. Tak mungkin kita mencari secara beramai-ramai seperti ini." "Tidak bisa, dok. Bagaimana mungkin istri saya hilang tapi saya disuruh duduk santai di rumah?" cecar si bapak itu. "Gimana kalau kita langsung melaporkan kasus ini ke polisi?" timbalnya kemudian. "Pak, kalau kita ke kantor polisi sekarang pun juga percuma. Kasusnya tidak akan diproses sebelum istri bapak dinyatakan hilang dalam 24 jam, jelasnya pada bapak itu.
Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Lebih baik Bapak menerima usul dari kami saja, ucapnya kembali. Maisel dan kedua suster itu pun ikut mengangguk. Baiklah kalau begitu, Dok. Akhirnya pria itu menerima usulan dari Steven untuk menunggu kabar tentang istrinya itu di rumah. Loh, di mana Zara? Banyaknya satu persatu masalah yang menerpa hidupnya itu sampai Steven melupakan sesuatu bahwa dirinya tadi juga datang bersama Zara. Anak kecil yang dibawanya itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Ayo Pak, saya antar Bapak dulu ke mobil. Setelah itu saya akan mencari adik saya dulu. Mungkin saja dia bermain-main di sekitar area rumah sakit ini, tutur Steven. Mereka berdua lalu melangkah bersama menuju mobilnya. Sesudah mengantarkan bapak itu, Steven kembali melanjutkan pencariannya untuk mencari keberadaan Zara. Sebenarnya hati Steven agak sedikit gusar dengan berbagai macam masalah yang terjadi di hidupnya belakangan ini. Belum lagi Agatha yang tidak tahu entah kemana. Acara perayaan jadiannya pun jadi kacau. Namun satu hal yang masih mengganggu pikirannya, yaitu mengenai Tante Eva. Bukankah terakhir kali di mana Agatha menghilang, Tante Eva juga ada di tempat tersebut? Jam berapa sekarang ya? Steven melihat benda yang melingkar di pergelangan tangannya. Astaga, Clara. Steven mengingat sesuatu bahwa hari ini dirinya sudah berjanji pada Clara untuk datang menjenguknya ke rumah. Sekalian saja dia menanyakan perihal Tante Eva yang datang ke rumah sakitnya. Seorang gadis sedang berdiri mengamati pemandangan yang tersisa di area taman. Lilin putih sudah meleleh oleh embusan angin. Begitupun taburan bunga pada halaman taman yang semakin layu. Kini hanya menyisakan balon berbentuk hati yang masih tertata rapi di sekitar pagar taman rumah sakit. Zara tak berdaya ketika melihat memori Agatha bersama Steven yang kini hanya tinggal kenangan saja. Mata gadis itu berkaca-kaca mengamati sisa perayaan yang belum terlaksana akibat ulah manusia keji seperti mereka. Hingga rasanya dia meluapkan semua kekesalannya terhadap orang yang telah memisahkan dua insan itu. Namun apalah dayanya, batas kemampuannya hanya bisa untuk melihat dan mengungkap misteri kematian yang belum terpecahkan. Harusnya ini tidak terjadi kepada Agatha. Arwahnya juga sudah menuntut balas dengan membunuh dua orang preman yang telah menodainya. Ditambah lagi, kini jiwanya terperangkap oleh siasat busuk si dukun dan juga perempuan tua itu. Mereka telah menjadikannya sebagai budak hanya untuk menuruti nafsunya yang ingin kaya dengan cara praktis, tanpa harus bersusah payah bekerja. Apalagi jika mereka berhasil untuk memulai ritual pertamanya untuk mengorbankan seorang perempuan hamil, beserta bayi dan juga ari-arinya, maka lengkaplah sudah persekutuan mereka dengan Raja Iblis yang sedang dipujanya melalui Agatha sebagai perantaranya. Zara. Panggilan Steven mendadak membuyarkan seluruh peristiwa menyakitkan yang masih membekas di ingatan si Zara. Anak perempuan itu menoleh ke arah suara yang memanggilnya, seraya dirinya berlari kemudian memeluknya dengan erat. Tangisannya menggugu di pelukan Steven. Steven pun membiarkan anak itu tenggelam dalam dekapannya. Meskipun dirinya sendiri tak tahu apa yang sebenarnya telah dirasakan oleh Zara. Lebih tepatnya mungkin tentang penglihatan batinnya yang menemukan peristiwa baru lagi. Niat hati untuk menanyakan keberadaan Agatha pada bocah itu lalu diurungkannya. Hati kecilnya tak tega melihat anak seusianya yang seharusnya berteman dengan anak-anak lainnya. Kini dia harus menerima dengan lapang dada menjadi anak pilihan yang bisa melihat hal-hal yang tidak wajar. Ada keinginan dalam lubuk hati Steven yang terdalam, mungkin bisa disebut jika berhasil menuntaskannya, maka itu adalah janji dari perkataannya. Dirinya berniat akan menggunakan sebagian uangnya untuk membantu menyekolahkan Zara hingga pendidikannya selesai. Dan semoga saja keinginan mulianya itu bisa segera terwujud. Lagi pula Zara sendiri sudah dianggapnya sebagai seorang adik. Dirinya dan Zara juga sama-sama ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Mereka sama-sama haus akan kasih sayang kedua orang tuanya. Zara, coba hadap ke sini. Steven melepas pelukannya. Dia berjongkok tepat di depan Zara. Sesekali tangannya mengelus lembut kepala anak itu. Om memang gak tahu apa yang Zara rasakan. Tapi Om tahu kalau anak imut ini hatinya sedang bersedih. Benar begitu kan?
Kembali dirinya agak sedikit menggodanya dengan mencubit kecil hidungnya agar Zara tak berlarut-larut dalam kesedihannya. Semua orang pun akan tersentuh jika melihat sikap Steven yang begitu sabar. Siapa sangka di balik tubuh kekarnya itu sebenarnya terdapat banyak masalah yang dia pikul sendiri. Dirinya berusaha tegar, berusaha tabah untuk menasihati dan menguatkan orang lain, bahkan memberi motivasi sebagai penyemangat hidup. Namun hati kecilnya mengatakan bahwa dia juga butuh dukungan, butuh penyemangat juga untuk melanjutkan kehidupannya. Dirinya pun sebenarnya juga sama-sama rapuh. Namun Steven sangat piawai menyembunyikan kesedihannya itu terhadap semua orang. Dia tidak mau jika ada seseorang yang memberinya semangat hanya karena rasa belas kasihan semata. Sementara di tempat yang berbeda, Tante Eva membawa ibu itu ke gudang belakang rumahnya supaya anaknya tidak curiga dengan apa yang tengah dilakukannya. Dirinya membaringkan tubuh ibu itu di sebuah ranjang yang terbuat dari bambu. Dia lalu keluar sebentar kemudian menyuruh anak buahnya untuk memanggil seseorang. Ibu itu masih belum sadarkan diri akibat obat bius yang diberikan oleh Eva padanya. Mungkin dosisnya memang sengaja dia tambahkan agar dirinya bisa mengeluarkan bayi di dalam perutnya itu tanpa sepengetahuannya. Hingga beberapa saat kemudian, bunyi deru motor terdengar di depan gedung itu. Rupanya anak buahnya sudah kembali dengan membawa seorang wanita tua yang berpakaian layaknya wanita kuno zaman dulu. Dialah Mak Lastri. Dirinya merupakan dukun beranak sekaligus dukun aborsi di tempat itu. Mak Lastri sudah membuka praktek ilegal itu sebelum Clara putrinya terlahir di dunia. Bahkan Tante Eva dulu juga sempat berpikir untuk menggugurkan janinnya di tempat Mak Lastri. Namun untungnya janin Clara kuat. Sudah diberikan jamu tradisional penggugur kandungan, dikeluarkan secara paksa. Bahkan Tante Eva disuruh memakan makanan terlarang supaya bayi yang di perutnya itu mati. Tapi tetap saja jantung Clara masih berdenyut di rahimnya. Bahkan kian lama perutnya itu semakin membesar saja. Dan akhirnya mau tak mau dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya sudah ditakdirkan untuk merawat amanah yang sudah dititipkan oleh Yang Kuasa padanya. Sedikit cerita kelam mengenai masa lalu Tante Eva. Sebelum dirinya bertemu dengan suaminya yang sekarang, sempat dulunya dia bekerja sebagai wanita penghibur di klub malam. Semua dilakukannya karena terpaksa, yaitu untuk menyambung hidupnya. Awalnya niatnya bekerja di sana memang karena keterpaksaan, namun kian lama dilihat dari penghasilan yang didapatkannya per jam, dirinya itu mulai menikmati pekerjaan haramnya itu. Uang telah merubah segalanya, bahkan pikiran dan juga hatinya. Tak bisa dipungkiri walau itu adalah uang haram, namun semua yang diinginkannya bisa terwujud dalam kedipan mata saja. Berulang kali pula dirinya menggugurkan benih janin yang tumbuh dalam rahimnya. Namun hanya Clara lah yang sanggup bertahan. Walau bayinya dulu juga ikut meneguk ramuan penggugur yang diminum oleh ibunya sendiri. Makanya mamanya tak merasa heran bahwa anak semata wayangnya itu sering sakit-sakitan. Dirinya pun tak tahu siapakah ayah biologis Clara yang sebenarnya. Karena saat dirinya dinikahi oleh pemuda asal Kanada itu, dirinya telah mengandung Clara dan kehamilannya diketahui sudah memasuki bulan ketiga. Dan setelah suaminya meninggal, harta benda peninggalan sudah ludes terjual untuk pengobatan suaminya, kecuali rumah yang diwariskan untuk Clara di Kanada. Jadi apa yang dinikmatinya sekarang bersama putrinya merupakan jerinya dari melakukan pesugihan. Dirinya pernah membuka usaha rumah makan dengan penglaris tali pocong, namun usahanya itu bangkrut karena seluruh pelanggannya telah mengetahui bahwa dirinya itu membuka usaha kuliner dengan praktek pesugihan. Kejadian lama itu terjadi saat karyawannya tidak sengaja melayani seorang pelanggan resto yang tengah membeli sup spesial yang menjadi menu andalan tempat tersebut. Namun saat dirinya menciduk seonggok daging, nampak tali pocong itu juga ikut terciduk dan tercampur di dalam bungkusan. Sebelumnya pelanggan itu belum mengetahui bahwa tali pocong itu telah tercampur dalam makanannya. Namun saat sup itu dibawa pulang dan dibukanya untuk dimakan, seluruh keluarganya kaget karena dalam mangkuk yang berisikan sup itu terdapat seutas tali kumuh.
Dan setelah suaminya memastikan memang benar bahwa itu adalah tali dari kain kafan pocong, sontak saja mereka semua datang ke resto tersebut untuk menggerebek pemiliknya, sekaligus memberikan kabar tidak terduga itu kepada para pelanggan lainnya agar tidak memakan atau membeli makanan di restoran tersebut. Maka dari itu, dirinya dulu memutuskan untuk membawa Clara kembali ke Kanada dan membesarkannya di sana dengan tabungan yang cukup besar yang dihasilkannya dari praktek pesugihannya itu. Untung saja, keluarga Steven tidak mengetahui tentang rumor pesugihan yang telah tersebar itu, karena keluarganya sudah menempati rumah yang baru beberapa minggu lalu dibelinya. Setelah aksi itu diketahui masyarakat, buru-buru Tante Eva segera berpamitan untuk membawa Clara kembali ke Kanada. Dirinya menggunakan alasan karena wasiat suaminya, padahal tujuan dibalik semua itu hanyalah untuk menghindari amukan warga. Dan kembalinya ke Indonesia pun juga penuh akan siasat dan juga tanda tanya. "Buruan Mak, sebelum wanita itu bangun," suruhnya kepada Malastri. "Sik Tondo, sabar." Malastri berusaha untuk menekan perut wanita itu dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, dibantu oleh Eva dan juga 2 anak buahnya. Tinggal sedikit lagi bayi itu akan keluar dari perutnya. Nampak terlihat sangat jelas rambut kepala bayi itu. Malastri bergegas untuk lebih menekan perutnya kembali. Akhirnya terdengar juga suara tangisan bayi tersebut. Malastri telah berhasil mewujudkan keinginan Eva walaupun dengan sedikit bekerja keras. Wanita itu mengusap peluh yang membanjiri keningnya beserta tubuhnya. Kini dirinya menuntaskan untuk mengeluarkan ari-ari si bayi yang masih tertinggal di dalam perut wanita itu. Dan setelah semuanya beres, Tante Eva mengeluarkan sebuah amplop untuk upah Malastri, lalu menyuruh kedua anak buahnya itu untuk membuang tubuh wanita itu di sembarang tempat, sekaligus untuk mengantarkan Malastri untuk pulang. Mereka berbagi tugas. Satunya membawa tubuh wanita itu menggunakan jeep dan satunya lagi mengantarkan Malastri menggunakan motor. Karena rumah Malastri berada di area terpencil yang dekat dengan persawahan, jadi tidak mungkin kendaraan beroda 4 itu dapat melewati jalan rerumputan yang lebarnya hanya sejengkal. Tante Eva kemudian menaruh ari-ari itu ke dalam kendi kecil yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan pada bayi itu, dirinya berniat untuk memotong bagian tubuh mungilnya yang kemudian dijadikan sup. Sebenarnya bisa saja jika dirinya itu menyuguhkan bayi itu secara hidup-hidup kepada Agatha. Namun dirinya mengerti bahwa wujud Agatha sudah tak mungkin kembali menjadi kuntilanak lagi, dikarenakan paku yang tertancap di kepalanya. Kecuali memang ada seseorang yang sengaja mencabutnya. Jadi dirinya berinisiatif untuk membuat daging lunak dari bayi itu menjadi sebuah sup. Sedangkan untuk ari-ari itu, dia telah mempersiapkan sebagai santapannya nanti malam untuk memulai ritual pesugihannya. Samar dari dalam rumah, telinga Clara menangkap suara seseorang yang tengah memotong sesuatu. Suara itu pernah didengarnya ketika dia berbelanja di pasar bersama mamanya dulu. Ya, itu nampak seperti suara seseorang yang sedang memotong daging. Tapi mengapa suara itu terdengar dekat dari arah kamarnya? Seperti ada seseorang yang tengah mencincang daging di belakang rumahnya. Masa iya ada penjual daging? Sedangkan hari sudah akan memasuki waktu maghrib. Dirinya mulai penasaran. Saat Clara melangkahkan kakinya keluar pintu kamarnya, suara cincangan itu sudah tidak didengarkannya lagi. Kini gadis berkulit putih itu kembali mendengar seperti ada aktivitas seseorang yang memasak di dapurnya. Ketika hendak mengeceknya, bulunya menjadi meremang mengingat bahwa mamanya itu belum kembali dari rumah sakit. Jadi siapakah yang berada di dapurnya itu? Terdengar suara seorang wanita yang sedang bersenandung kecil sambil memasak. Hasrat penasarannya kini kian memuncak. Dia pun memberanikan dirinya untuk melangkah menuju ke dapur, memastikan apakah itu manusia ataukah makhluk lain. Clara mengintip dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Matanya mendapati seorang yang tengah memasak sesuatu di sana. Aromanya sangat menggugah selera, membuat Clara sejenak menelan air liurnya. Entah mengapa setelah mencium masakan itu, dirinya merasakan lapar yang teramat sangat. Buru-buru dia membuka pintu dapur itu untuk melihat apakah yang sebenarnya dimasak oleh perempuan itu.
Saat suara pintu terbuka, wanita yang memasak itu pun langsung berpaling ke arahnya. Clara mendapati seseorang yang dikenalnya itu kini tengah berdiri di hadapannya. "Mama?" Clara melihat mamanya yang tengah asik mengendus aroma sup yang baru saja dimasaknya. Memang dari baunya saja sudah menggiurkan, apalagi jika disantap selagi masih hangat begitu. Tante Eva memang terkenal pintar dalam bidang memasak apapun. Menu sup itu dulunya juga pernah dimasaknya, dan rasanya pun tak kalah jauh dengan masakan hotel berbintang. Namun kali ini Clara merasakan ada yang beda dengan masakan mamanya. Aroma khas dari sup buatannya itu sungguh menggugah seleranya. Dirinya menjadi tidak sabar ingin segera melap habis makanan itu hingga tidak tersisa. Mungkin karena tubuhnya sudah kembali sehat yang menjadikan nafsu makan Clara sudah mulai stabil. "Wah, enak banget tuh kayaknya, mau dong mah." Tiba-tiba Clara langsung mengambil mangkuk berisi sup yang ada di tangan mamanya. Dirinya langsung mencari tempat di meja makannya dan meletakkan sup itu tepat di depannya. Dan saat mulutnya hendak meneguk kuah sup itu, tiba-tiba Tante Eva menapik sendok yang berada di tangan putrinya itu. "Mah, apaan sih? Sup ini untuk Clara kan? Lalu kenapa Clara tidak boleh mencicipinya?" Clara setengah kaget melihat sikap mamanya. Dengan tidak sengaja dirinya itu berteriak lantang kepada orang yang telah melahirkannya itu. Enak saja kamu ngomong. Yang ini bukan untuk kamu. Sebentar, Mama ambilkan dulu." Mamanya pun mengambil mangkuk yang berada di depan putrinya itu. Kemudian dia mengambil satu mangkuk lagi yang telah dia siapkan untuk Clara. "Nih, yang ini baru khusus buat untuk kamu." Mamanya meletakkan satu mangkuk yang baru diambilnya dan menaruhnya di meja makan. Clara mencium aroma sup itu. "Loh, kok baunya beda mas sama yang tadi? Sungguh penciuman gadis cantik itu memanglah sangat tajam." Itu cuma perasaan kamu aja kali. Sudahlah makan sono, mumpung masih hangat." Tante Eva mengelus rambut putrinya, kemudian dirinya pergi dengan membawa sup yang satunya lagi. "Loh mah, yang itu mau dibawa kemana?" tanya Clara penasaran. Sebenarnya ingin dibawa kemanakah sup itu? "Sup ini ya untuk Mama sendirilah. Kan Mama sudah bilang, sup ini sama saja dengan yang ada di depanmu itu," tegas Tante Eva yang agak bernada keras kepada Clara. "Tapi Ma, Clara mau sup yang Mama pegang." Gadis itu masih merengek layaknya anak kecil. Dirinya enggan menyantap sup yang sudah disediakan mamanya. "Kamu ini cerewet sekali. Terserahlah, mau kamu makan atau enggak, Mama gak peduli," ujar Tante Eva yang langsung memalingkan mukanya. Dirinya kemudian pergi meninggalkan Clara yang masih nampak keheranan melihat sikap dari mamanya sendiri. "Mama kenapa sih? Kok jadi aneh gitu?" Matanya masih menatap mamanya yang sudah berlalu meninggalkannya. Dia mengangkat bahu kemudian menyantap sup yang ada di depannya itu dengan terpaksa. Kemudian Clara mengambil gawai yang ada di saku bajunya. "Sudah jam 8 malam loh ini. Mana sih Steven? Katanya tadi kesini." Mulutnya mulai menggerutu lagi, menunggu kehadiran orang yang dicintainya itu tidak kunjung datang. Sementara di tempat lain, yakni di rumah sakit, setelah dirinya berusaha untuk menenangkan Zara, Steven lalu mengantarkannya untuk pulang. Sebelum dirinya akan menepati janjinya itu kepada si Clara. "Yuk, Om antar kamu pulang. Kasihan pasti nenek sedang mencemaskan keadaan Zara sekarang ini, iya kan?" Steven meraih tubuh mungilnya lalu menggendongnya. Zara hanya menurut tanpa bercakap sepatah kata pun. Tatapannya masih kosong, tak ada nyali untuk menceritakan kisah mengerikan itu kepada Steven. Setelah selesai mengantarkan bocah itu pulang, Steven kemudian bergegas melajukan mobilnya ke arah rumah Clara. Mungkin teman masa kecilnya itu sudah menunggu kedatangannya sejak sore tadi. Namun siapa sangka ternyata ada beberapa kasus yang membelitnya. Jangankan untuk menengok, menanyakan kabar keadaannya pun tak ada waktu sama sekali. Sorot lampu Steven mengarah ke arah rumah besar bertingkat yang dulunya pernah menjadi tempat bermainnya bersama dengan Clara. Bangunan kuno itu masih berdiri kokoh sama seperti dulu. Hanya ada sedikit perubahan pada lantai rumah yang diganti oleh bahan dari granit, juga cat dinding yang berubah warna menjadi jingga terang.
Steven memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah itu. Cahaya lampu senya menyilaukan pandangan seorang gadis yang baru saja keluar membukakan pintu untuknya. Clara menyambut hangat Steven dengan senyumnya yang menawan. Dirinya kini telah berganti dress coklat tanpa lengan dengan panjang di atas lututnya. Pipinya merona karena polesan blush on yang disapu tipis di dua area pipinya. Lipstik berwarna nude selalu menjadi alat makeup favoritnya belakangan ini. Apalagi dengan gerayan rambut yang terurai semakin menambah rasa percaya dirinya. Kok aku jadi deg-degan gini sih? Clara memegangi dadanya. Jantungnya mulai berdegup tidak beraturan seperti memainkan iramanya. Desiran darah di nadinya seakan membuat dirinya tak bisa mengontrol sikapnya yang selalu ingin mendekap erat Steven. Steven hanya tersenyum melihat gelagat Clara yang nampak salah tingkah karena kedatangannya. Halo Ra, kamu udah lama nunggu. Sapa Steven berbahasa basi. Lumayan sih. Ya udah yuk masuk. Ajak gadis itu. Oh iya, mamamu kemana Ra? Tumben rumah sepi kayak kuburan aja. Celetuknya sambil melihat-lihat setiap sisi sudut rumah Clara. Mungkin lagi di kamar. Kamu duduk dulu Gi. Aku mau bikinin minum dulu di belakang. Sekaligus ngasih tahu mamaku kalau mantunya udah nungguin di depan. Clara mempersilakan Steven duduk di kursi ruang tamunya. Sesekali mulutnya mengajak bergurau teman masa kecilnya itu. Apaan sih? Gak jelas banget kamu itu. Steven menyambut candaan temannya itu dengan garis senyum di bibirnya. Kepalanya menggeleng melihat tingkah lucu Clara. Gadis yang lebih muda 1 tahun darinya itu pun berlalu meninggalkannya dan melangkah pergi ke bilik dapur. Sambil menunggu Clara membuatkan minum untuknya, iseng-iseng dirinya mengelilingi rumah besar milik temannya itu. Sesekali matanya menatap foto masa kecil Clara yang sudah usang, yang kini masih tertempel rapi di beberapa dinding ruangan. Gadis pintar, makan sampai habis ya supnya. Pendengarannya tiba-tiba menangkap satu suara yang terdengar samar di salah satu ruangan yang tertutup. Nampak seperti kamar seseorang, namun dirinya tidak mengerti itu adalah kamar siapa. Steven mencoba menempelkan telinganya pada daun pintu ruangan itu, berniat menguping pembicaraan seseorang yang ada di dalamnya. "Hantarkan aku pulang," teriak seseorang dari dalam ruangan itu. Sehingga Steven kemudian menjauhkan telinganya dari daun pintu setelah mendengar teriakan seorang perempuan dari balik ruangan tersebut. Dan sungguh sial, tangannya tidak sengaja menyenggol vas bunga yang tadi tergeletak tepat di sampingnya hingga terjatuh. "Siapa di luar? Clara!" Terdengar suara Tante Eva yang berteriak dari dalam. Mendengar kegaduhan yang dibuat Steven, Clara pun buru-buru menghampirinya dengan segelas jus jeruk yang berada di tangannya. "Steve, kamu tidak apa-apa kan? Ada yang luka enggak?" Gadis itu meletakkan segelas jus yang dibawanya itu ke meja. Dirinya malah mengkhawatirkan keadaan Steven setelah dengan tidak sengaja telah memecahkan vas bunga miliknya. "Pelankan bicaramu, aku gak apa-apa." Steven refleks menutup mulut Clara menggunakan tangannya. Dia memberitahukan kepada gadis itu supaya berbicara lebih pelan. "Ada apa? Apa yang kau lakukan di sini?" Kedua alis Clara terangkat ke atas, matanya menatap heran seorang lelaki yang kini berada tepat di hadapannya itu. "Ini kamar siapa?" ucap Steven lirih. Dirinya kini mulai penasaran. "Oh, ini kamar mama. Memangnya kenapa?" sahut Clara. Kemudian dia bertanya lagi kepada Steven. Dan saat itu juga pintu terbuka. Belum selesai Steven memberitahu Clara atas apa yang barusan didengarnya. Tiba-tiba, Tante Eva keluar dengan memasang wajah layaknya orang yang sedang emosi. Mukanya pun menjadi merah padam, tatapannya tajam ke arah Steven dan juga putrinya itu. "Oh, ada tamu rupanya. Ngomong-ngomong, ngapain kalian berdiri di kamar ini?" bentaknya kepada mereka berdua. Tante, Steven gelagapan, dirinya tak bisa menjelaskan apapun sehingga perkataannya setengah terpotong-potong. "Lain kali jangan gini ya, gak baik lo ngintip kamar orang seperti ini." Steven tahu jika perkataan yang keluar dari mulut Tante Eva memang sengaja untuk menyindirnya. Tapi siapakah sebenarnya yang sedang berbicara dengan Tante Eva barusan di dalam ruangan itu?